Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Aziz. Saya mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah, jurusan Ilmu Pemerintahan, semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah manajemen konflik. Kali ini saya akan membahas tentang teori-teori mengenai berbagai penyebab konflik. Jadi untuk membantu kita dalam memahami cara-cara mengelola konflik, kita memberikan ringkasan teori-teori utama berikut mengenai sebab-sebab konflik, masing-masing dengan metode dan sasaran yang berbeda. Yang pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan saling memberi pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik. Lalu untuk mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Yang kedua, teori negosiasi prinsip. Ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Lalu untuk melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. Yang ketiga, teori kebutuhan manusia. Ini berasumsi bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, fisik, mental, dan sosial, yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Lalu, agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. Lalu yang keempat, teori identitas. Ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik. Mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka, lalu meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak. Yang kelima, teori kesalahpahaman antar budaya. Ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah untuk menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain, lalu untuk mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, lalu meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya. Yang keenam adalah teori transformasi konflik. Ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi,
Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah untuk mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. Lalu untuk meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, dan mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan. Demikian dapat saya sampaikan tentang teori-teori mengenai berbagai penyebab konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.